Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 1% lebih ke angka 6.762. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten dan cara tren saat ini masih bergerak downtrend dan diinformasikan bahwa direktur utamanya masih memborong saham ini di harga bawah. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Harum. Harum hari ini ditutup bertahan di harga 1.390. Jadi pada saat IHSG hari ini bergerak naik dan rata-rata saham mulai bangkit, Harum trennya bisa kita lihat masih bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan, support kuat sebenarnya saat ini di sekitar 1.350. Tapi memang masih ada satu support minor di sekitar 1.400. Jadi saat ini memang Harum masih berada di sekitar support ini. Tapi ingat secara tren ini masih sangat downtrend. Jadi apabila mau entry sebaiknya menurut saya wait and see dulu. Dan jika kita lihat artikel berita ini, ternyata direktur utama dari Harum masih memborong saham ini. Jadi masih mengeluarkan 151 juta untuk membeli saham Harum. Bisa kita baca sekilas. Saat ini direktur utama menambah menjadi 2 juta saham. Jadi sebelumnya 1,9. Dan transaksi ini dilakukan pada tanggal 15 Maret tahun 2023. Nilai pembeliannya jika kita lihat masih lumayan tinggi di sekitar 1.515. Jadi saat ini menurut saya masih belum layak entry walaupun ada pemberitaan bosnya atau direktur utamanya membeli di sekitar harga 1.500. Jadi memang direktur sendiri membeli di sekitar daerah support 1.500 ini. Pada saat itu belum terlewati, tapi bisa kita lihat setelah itu malah turun menembus support 1.500 dan trennya masih bergerak downtrend. Jadi paling aman apabila ingin entry, wait and see dulu. Apabila bisa naik di atas 1.400, mungkin bisa coba swing trade atau tunggu di sekitar 1.350. Apabila bisa bertahan dan rebound, menurut saya baru lebih aman untuk entry. Tapi tetap saja walaupun berhasil bertahan dan rebound, secara trend ini masih downtrend dan sebaiknya swing trade atau trading jangka pendek. Dan walaupun berhasil rebound, apabila kita lihat ternyata masih gagal naik melewati harga 1.500, pertimbangkan untuk take profit. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun, masih ada distribusi, tapi asing memang terlihat 2 hari terakhir masuk akumulasi. Jadi untuk Harum saya lihat trennya masih akan sideways, masih ada potensi untuk turun menuju 1.350. Jadi minggu depan sebaiknya wait and see dulu. Apabila teman-teman mau spekulatif buy, bisa entry apabila Harum minggu depan berhasil naik kembali di atas 1.400. Tapi tetap menurut saya paling aman adalah tunggu Harum mengetes dulu 1.350. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru ikutan entry. Sekarang kita coba lihat temannya yaitu saham Inco. Bisa kita perhatikan Inco saat itu sudah mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Bisa kita lihat di sini, Inco sebelumnya bergerak downtrend, turun menuju support di harga 6.000, saat ini berhasil rebound. Dan kenaikan ini membuat Inco saat itu mengetes resisten di 6.400. Saham Inco ini merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami minggu ini dan sudah kami bagikan ke teman-teman member pada saat live streaming hari Minggu kemarin. Jadi saat ini sudah mulai bangkit, 1 minggu terakhir ini berhasil rebound. Apabila minggu depan berhasil break harga 6.400, saya lihat Inco berpotensi lanjut naik ke 6.650 sampai garis EMA 150 di sekitar 6.800. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi dan asing itu terlihat masih masuk akumulasi. Tapi 1 minggu terakhir ini memang asing mulai keluar dari saham Inco. Jadi saat ini apabila teman-teman baru mau entry, wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila minggu depan Inco berhasil break harga 6.400 dengan target jangka pendek di 6.650 sampai 6.800 untuk target take profit. Dan apabila ternyata minggu depan gagal break, paling aman tunggu kembali di sekitar 6.000 untuk entry-nya. Karena memang secara tren walaupun berhasil rebound, ini trennya masih belum bisa kita konfirmasi akan mulai uptrend. Jadi bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Apabila gagal break resisten tetap harus hati-hati, Inco berpotensi kembali bergerak turun. Untuk TINS bisa kita lihat 2 hari terakhir juga mulai bergerak naik. Tapi secara tren juga TINS saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Sudah turun di bawah support
psikologis di harga 1000 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Dan saat ini bertahan di atas support 950. Jadi secara tren saat ini TINS juga masih belum oke, tapi menurut saya menarik untuk dipantau apabila teman-teman mau coba entry saham downtrend ini. Bisa kita lihat dulu. Kenaikan 1% ini terlihat masih ada sedikit distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi. Jadi bisa kita lihat secara teknikal ini belum aman karena masih mencoba untuk naik di atas harga 1000 dan kenaikan hari ini juga masih ada distribusi. Jadi apabila teman-teman baru mau entry, menurut saya wait and see dulu. Lihat apakah minggu depan TINS berhasil naik di atas harga 1000. Apabila berhasil break, menurut saya baru lebih aman untuk entry karena ada potensi naik menutup gap yang terbentuk di sekitar 1040. Jadi apabila berhasil break, saya lihat TINS berpotensi lanjut naik menuju harga 1080 sampai 1100. Jadi saatnya wait and see. Apabila gagal break, menurut saya sebaiknya jangan entry karena TINS masih berpotensi sideways cenderung downtrend. Berikutnya saya akan coba analisa saham AGII yang bisa kita lihat. Dalam satu minggu ini memang trennya mulai sideways kembali setelah bertahan di atas support 1850. Jadi jika kita perhatikan harga 1850 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham AGI. Dan hari Kamis minggu lalu AGI sempat turun mengetes support ini, satu mulai rebound, saat ini mencoba untuk naik mengetes garis EMA 50 150. Tapi hari ini naik 2% lebih, AGI masih berada tepat di harga 2000 yang saat ini masih berupa resisten. Jadi untuk saham AGI, cara tren masih sideways dan ada beberapa resisten kuat yang harus ditembus untuk mulai uptrend. Pertama, resisten psikologis di harga 2000. Di atasnya resisten EMA 50 di 2030 dan resisten EMA 150 di sekitar 2060. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Untuk AGI bisa kita lihat kenaikan 2% ini masih ada akumulasi. Asing juga jika kita perhatikan satu minggu ini mulai masuk akumulasi saham AGI. Jadi AGI menurut saya minggu depan menarik untuk dipantau. Bisa coba entry apabila berhasil naik di atas harga 2000. Atau mau lebih amannya lagi, tunggu AGI berhasil naik di atas garis EMA 50 150 baru teman-teman ikut entry. Satu, untuk target take profit di sekitar harga 2200 apabila memang masih gagal break. Jadi saat ini AGI bisa wait and see dulu apabila belum entry. Dan untuk teman-teman sudah berhasil entry di sekitar 1850 sampai 1900, saat ini menurut saya masih bisa hold. Dan untuk target take profit jangka pendek bisa dijadikan target di garis EMA 50 150 untuk target take profit apabila memang minggu depan masih gagal break. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.